Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasihnya. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Saudara kasih Tuhan, video kali ini saya mau bagikan bagi kita video cuplikan bagaimana detik-detik ada seorang ustadz, yaitu Ustadz Abdul Somad, di mana kita tahu ustadz ini adalah ustadz yang selalu mengkafir-kafirkan, bahkan sering mengharam-haramkan sesuatu tanpa memikirkan orang lain, tanpa menjaga toleransi antara satu dengan yang lain. Seharusnya itu tidak boleh kita pelihara, karena kasih yang sesungguhnya itu adalah ketika kita mau bertoleransi tanpa mengikuti kepercayaannya. Saudara, seperti apa cuplikannya? Mari kita simak dulu cuplikan berikut ini. Sejak kapan kata shalom ini populer? Sejak kepala induk ongkang itu. Kemarin salib orang Kristen kau bilang ada setannya di situ. Ya. Sekarang kau bilang hari Ibu adalah haram. Shalom. Waduh. Tahun ini 19 tahun kotak sudah jadi. Kita bisa bertemu tuh baru sekarang. Siapa yang sekarang usianya 19 tahun? Enggak, tadi dia cocok 19 tahun. Palsu dia. Terima kasih banyak Toraja. Ya ampun, akhirnya aku bisa ke Toraja. Kita bertiga ketika mendarat di Toraja, kita sudah dikasih udara yang super bagus, pemandangan yang super bagus, dan yang paling penting adalah ramahnya kalian terhadap kami. Shalom. 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 Sejak kapan kata shalom ini populer? Sejak kepala induk ongkang itu. Shalom. Shalom bahasa Israel. Shalom akhi. Kan maknanya yang penting Pak Ustaz. Shalom dengan salam kan sama. Oh, ini simbol agama, Mas. Jangan main-main. Wala ana abidu ma'abattum wala antum abiduna ma'abud. Lakum dinukum waliyadin. Tidak boleh memakai istilah orang lain yang istilah itu menimbulkan makna fungsi ganda. Hati-hati. Ini kadang orang Islam enak saja dia. Assalamualaikum, shalom. Masalah interaksi sosial, tak masalah. Tapi kalau sudah masuk dalam simbol-simbol agama, ini sudah masuk dalam ritual. Sudah lebih setengah abad, hampir 1 abad. Kenapa ada orang Jambi yang tak tahu kemana memasukkan anaknya? Jangan memasukkan anak karena bangunan yang megah. Rupanya aliran sesat. Bisa pula tuan syekhnya di depan santri, di dalam masjid, anak-anak diajarkan lagu. Lagunya Hafeno salam alaihim, Hafeno salam alaihim. Itu salam Yahudi, bodoh. Udah dapat videonya? Saya udah dapat. Ini orang mesti ditangkap ini. Antek Yahudi. Kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah itu apa? 3. Dalam bidang akidah, dia yang disusun Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dalam bidang fikih, mengikut Imam Abu Hamid. Oh bukan, Abu Hamid itu tasawuf Ustaz. Dalam bidang fikih, mengikut Imam Nu'man bin Thabit, Imam Hanafi. Mengikut Imam Malik bin Anas, Imam Maliki. Mengikut Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, Imam Syafi'i. Mengikut Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali. Dan kita kebetulan guru-guru kita belajar mazhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dalam bidang tasawuf, tazkiyatun nafs, akhlak, kita mengikut yang disusun oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Saya tidak mau ikut Imam Ghazali, saya tidak mau ikut Imam Syafi'i, saya tidak mau ikut Imam Asy'ari. Saya langsung ke Quran dan Sunnah. Oh. Tidak boleh ikut ulama, langsung saja ke Quran dan Sunnah. Jadi kau langsung ke Quran? Iya, langsung ke Quran. Jadi Jibril turun ke kau? Enggak, saya ikut Nabi. Jumpa kau ke Nabi Muhammad? Tidak. Kau baca Quran pakai riwayat siapa? Riwayat Imam Hafs an Asim. Imam Hafs an Asim itu manusia. Iya, dia kan ulama.
Oh iya. Nah, teman-teman, itulah cuplikan video seorang artis muslim atau seorang musisi yang beragama muslim, di mana di salah satu konser dia menyambut dan mengucapkan kata shalom kepada penonton yang hadir pada saat itu. Dan kita tahu bahwa baru-baru ini juga adalah merupakan hal yang lagi viral, ramai di media sosial terkait dengan shalom ini, salam Yahudi, ya, di mana seorang pemimpin pondok pesantren Al-Zaitun Indramayu diduga melakukan pelecehan terhadap agamanya sendiri, karena pemimpin pondok pesantren ini ia menyanyikan atau mengajar santri-santrinya atau seluruh staf dan dosen yang mengajar di Ponpes Al-Zaitun itu menyanyikan salam atau salam Yahudi, dan ini sebuah kontroversial di kalangan mereka. Jadi oleh karenanya Ustadz Abdul Somad juga menyuarakan dan menyerukan supaya tidak terus-menerus menyebutkan kata shalom itu. Mengapa, saudara? Bagi Ustadz Abdul Somad, menyebut kata shalom itu berkaitan dengan simbol agama, berkaitan dengan agama. Nah, menurut Ustadz Abdul Somad, kalau sudah masuk dalam ranah simbol agama, sudah pasti masuk dalam ritual ungkapnya. Jadi inilah yang membuat Ustadz Abdul Somad tidak suka menyampaikan atau mengucapkan kata shalom. Ya, saya juga paham dan mengerti Ustadz ini, di mana seorang ia juga adalah suka yang mengharam-haramkan mengucapkan kata Natal. Dan ini juga kita tahu bahwa orang semacam ini ya, yang anti sekali ucapan-ucapan hari-hari yang besar bagi agama Kristen, ya tidak sama sekali suka, ya terserah, ini hak dan juga kebebasan, ya, tidak dipaksa. Dan kalau Anda tidak juga mengucapkan selamat hari Natal, bagi kami tidak perlu sekali, dan kami tidak butuh ucapan-ucapan yang tidak tulus, ya. Teman-teman, bagi saya UAS ini sangat dangkal, ya, terkait dengan keyakinan dan iman, ya. Masa untuk menyebutkan salam agama lain dikait-kaitkan dengan imannya, ya. Ini mencuci otak jemaat, ya, supaya tidak menghargai agama lain, ya. Saya menyebutkan atau sebut salam saudara kita Islam bukan berarti besok saya sudah jadi agama Islam, ya. Tidak ada kaitannya dengan akidah saya ketika saya mengucapkan selamat hari Idul Fitri kepada saudara-saudara saya Islam, lalu besoknya saya menjadi Islam. Tidak juga. Tidak ada kaitannya dengan iman saya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya sampaikan dan saya bilang selamat hari Idul Fitri kepada saudara-saudara Muslim, itu adalah partisipasi saya untuk mendukung hari besar bagi agama saudara. Dan tidak ada sama sekali kaitannya di dalam akidah saya. Tetap akidah saya atau iman saya yaitu kepada Yesus Kristus, Juru Selamat satu-satunya. Nah, dan teman-teman tahu bahwa ajaran Ustadz Abdul Somad ini ada orang Muslim juga yang tidak setuju dan tidak sepaham dengan dia. Ya, seperti tidak pernah punya Ustadz seperti Abdul Somad ini, ya. Ya, ingat itunya punya kiai sendiri yang lebih cerdas, yang lebih waras, yang nggak pernah mengkafir-kafirkan dan mengharam-haramkan orang lain, yang nggak pernah mencampur-campuri agama orang lain. Itu kiainya itu hebat banget, itu ada di Jawa Timur. Abdul Somad ini mengharamkan permainan catur. Lalu kemarin juga beredar lagi kabar dia mengharamkan Hari Ibu. Katanya Hari Ibu itu adalah contoh perbuatan orang kafir. Jadi yang nggak kafir yang mana menurut kau? Kemarin salib orang Kristen kau bilang ada setannya di situ. Ya, sekarang kau bilang Hari Ibu adalah haram, kafir. Kau bilang kalau hanya merayakan setahun sekali Hari Ibu itu sama aja dengan perayaan orang kafir, ya. Setahun sekali hanya datang nemuin ibu. Pertanyaan aku, apa kau setiap hari nemuin ibu kau? Apa kau ada waktu setiap hari untuk bertemu sama ibu kau, melindungi dia? Lebih haram mana kita memperingati Hari Ibu dengan berselingkuh? Dalam Islam loh, kita bicara dengan Islam. Lebih haram mana? Memperingati Hari Ibu, kita menyakiti hati istri kita
dan menceraikan dia demi perempuan lain. Lebih haram mana? Di dalam Al-Quran itu ada loh sobat. Kita menjadi manusia paling munafik di dunia. Banyak sekarang gayanya udah tertutup-tutup nih. Jidat hitam, celana cungkring, ya sorban 10 lapis ke atas. Tapi akhlaknya, ya Allah ya Tuhan, bikin malu kita sebagai umat Islam. Ingat itu sobat, jangan kau hanya bisa mengomong tapi diri kau aja nggak melakukan. Semua perayaan itu dilakukan setahun sekali. Tapi kalau kita berbakti kepada ibu kita itu setiap hari. Karena itu udah kewajiban kita sebagai anak untuk berbakti, menyayangi, merawat, dan melindungi orang tua kita. Tapi memperingati hari ibu, itu kita peringati bersama-sama seluruh dunia loh. Itu luar biasa. Rohnya dan gema gaungnya luar biasa sobat. Pertanyaan aku, kau lahir dari mana? Kok kau nggak ada memperingati hari ibu? Ya ini kita harus bertanya, ini si somat sama ibunya seperti apa? Baktinya seperti kepada ibunya seperti apa? Itu harus kita tanya. Orang-orang kayak gini nih harus kita pertanyakan balik pribadi dia. Jangan dia hanya asal bisa nuduh-nuduh orang, mengkafir-kafirkan dan mengharam-haram orang lain. Nggak ada hak kau itu somat ya. Kau hanya penceramah, kau cari makan dari ceramah. Ingat itu, ya. Faktanya begitu, kau ceramah kan dibayar, ya. Nggak mungkin kau bisa terkenal kalau kau nggak berceramah. Di Bangkinang sana nggak ada yang senang sama kau somat. Ingat itu. Aku udah ke Bangkinang, udah tahu bagaimana kau di sana. Jangan sampai nanti ku beberkan. Aduh, masya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, jangan sampai nanti Nyai disangkakan gibah oleh manusia ini. Tapi biar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membuka fakta kebenaran di atas kebenaran. Siapa Abdul Somad ini sebenarnya? Ya. Lalu somat, kau bilang hari ibu itu adalah perayaan orang kafir, haram. Main catur haram. Permainan catur juga kau bilang haram. Itu hanya permainan, bukan perjudian. Jangan-jangan karena kau nggak bisa main catur, makanya kau haram-haramkan tuh pemain catur, ya kan? Udah ngaku aja, tampang kau sih memang nggak bisa kau main catur. Dari tampang kau aja udah kulihat kau nggak bisa main catur gitu ya. Nyai juga nggak bisa main catur, tapi Nyai nggak pernah mengharam-haramkan catur gitu loh. Ini paling sering banget nih si somat ini nih, mengharam-haramkan orang, mengkafir-kafirkan. Nggak ada haknya kau itu, bukan urusan kau itu. Ya, kau haramkan, kau kafir-kafirkan. Kau cuma ustadz penceramah, bukan ulama. Ingat itu, ulama beda lagi. Ini orang-orang pendukungnya si somat ini ya, pendukung-pendukung somat ini ya. Somat ini baru ustadz gelarnya. Itu pun harus punya sertifikat. Nantinya yang akan ajukan ke MUI untuk semua ustadz itu harus punya sertifikat dan izin ceramah, agar mulutnya nggak sembarangan mengeluarkan kata-kata ceramah. Ya, ini enggak apa-apa haram, apa-apa kafir. Permainan catur kafir, hari ibu haram, kafir segala macam. Itu di salibnya orang Kristen juga itu ada setannya, jinnya, entah apalah kata kau. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Nah teman-teman, demikian video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara, itulah dia video cuplikan. Baru saja kita menyimak video cuplikan tadi. Saudara, apapun agama kita, apapun suku, saudara, kita harus tetap hidup dalam kasih Tuhan. Ya, mungkin kita berkata, apa yang kita katakan itu benar, betul, tetapi itu belum tentu menurut apa kata Tuhan. Dan apa yang kita lakukan belum tentu itu disukai oleh banyak orang. Bahkan bisa merugikan orang lain, bahkan bisa membuat orang kecewa, saudara. Jadi sebabnya kita sebagai ciptaan Tuhan, mari kita jangan sombong. Mari kita jangan menganggap diri kita lebih benar daripada orang lain. Saudara diberkati oleh Tuhan, tetapi biarlah perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, biarlah itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga orang lain yang mendengar dan melihat perbuatan kita, mereka diberkati dan mereka diuntungkan oleh perkataan dan oleh perbuatan kita sendiri. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang baik,
apa yang berkenan kepada Allah, bahkan yang sempurna. Saudara, sebagai orang-orang percaya, janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau mereka suka mengkafir-kafirkan, suka mengharam-haramkan, mari kita tetap memberkati, mari kita tetap hidup dalam kasih Tuhan, sehingga orang-orang melihat kehidupan kita, perbuatan dan perkataan kita, mereka diselamatkan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.